Selamat pagi Ibu Bunga, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Damar, Jessica, dan Sergio akan menyampaikan materi mengenai class action. Sejarah dari class action itu sendiri sebenarnya lebih dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum common law daripada negara-negara yang menganut sistem hukum civil law. Pertama kali class action dikenal di negara Inggris pada tahun 1873 dan kemudian dianut pula oleh negara persemakmurannya. Di Indonesia, class action baru dikenal secara resmi pada tahun 2002. Class action itu sendiri di Indonesia diatur dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2002, lebih tepatnya tanggal 26 April 2002. Secara umum, class action atau yang dalam bahasa Indonesia disebut gugatan perwakilan kelompok yang merupakan gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai kelas representatif atau wakil kelompok. Menurut pasal 1 huruf A Permen nomor 1 tahun 2002 GPK bahwa antara yang mewakili kelompok dengan anggota yang diwakili, mereka memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum yang sama. Di dalam class action terdapat suatu sikap dan penerapan yang agak berbeda. Ada yang menerapkan sikap liberal dan ada pula yang bersikap restriktif. Dalam penerapan liberal yang dimana dikemukakannya terdapat 3 syarat untuk mengajukan class action, yaitu yang pertama kesamaan kepentingan, yang kedua kesamaan penderitaan, yang ketiga pemulihan. Untuk di penerapan restriktif ini tidak langsung mengacu kepada 3 syarat seperti yang terdapat di penerapan liberal. Dalam penerapan restriktif ini harus memperhatikan isi kontrak yang telah disepakati terlebih dahulu. Landasan utama konsep class action adalah asas atau syarat commonality, yaitu prinsip kesamaan yang berkenaan dengan fakta atau dasar hukum dan kesamaan tuntutan hukum. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menegakkan penerapan kesamaan dalam sistem class action, yaitu yang pertama, kelas representatif atau wakil kelompok, yaitu sebagai penggugat atas nama sendiri, sekaligus seluruh anggota kelompok yang jumlahnya banyak untuk mengajukan gugatan yang sama. Kedua, the class members atau anggota kelompok yang diwakili oleh wakil kelompok tanpa perlu kuasa dengan hak option out, yaitu hak yang dapat menyatakan keluar sebagai anggota kelompok. Yang ketiga adalah wakil dan anggota kelompok memiliki kepentingan dan permasalahan yang sama, meliputi fakta dan dasar hukum yang sama, serta tuntutan penyelesaian dan ganti rugi yang sama. Tujuan class action adalah yang pertama, yaitu adalah mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan, yaitu untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan, agar masyarakat lebih mudah mengakses keadilan. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya sistem class action yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefisiensikan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang banyak anggotanya. Yang kedua adalah mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak. Karena melalui proses berperkara dengan sistem gugatan perwakilan kelompok ini, seluruh kepentingan massal atau orang banyak dapat disatukan dan dapat diajukan hanya dalam satu gugatan saja. Hal tersebut dapat terjadi apabila mereka memiliki fakta atau dasar hukum yang sama dan berhadapan dengan tergugat yang sama. Sehingga jika gugatan diselesaikan secara sendiri-sendiri, maka penyelesaiannya sangatlah tidak efektif dan efisien. Bahkan dimungkinkannya terjadi putusan yang saling bertentangan. Syarat formil yang menjadi syarat mutlak untuk mengajukan class action adalah pertama, adanya kelompok karena gugatan perwakilan harus menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, kesamaan fakta dan dasar hukum yang berarti baik pihak perwakilan maupun anggota harus memiliki kesamaan dasar hukum dan fakta yang bersifat substansial. Dan yang ketiga, kesamaan jenis tuntutan. Syarat ini berkaitan erat dengan syarat kesamaan fakta atau dasar hukum. Jadi baik wakil maupun anggota juga harus memiliki kesamaan jenis tuntutan. Ada beberapa syarat yang dibutuhkan untuk menjadi perwakilan kelompok dan anggota kelompok.
Untuk menjadi perwakilan kelompok boleh terdiri dari 1 orang atau lebih, harus memiliki kejujuran serta kecakapan hukum dan memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan kelompok. Untuk menjadi anggota kelompok harus memiliki jumlah anggota yang banyak, minimal 10 orang. Karena dengan banyak anggota kelompok tersebut tidak akan efektif dan efisien apabila diselesaikan dengan gugatan biasa. Kemudian ada formulasi gugatan. Persyaratan formal yang diatur dalam pasal 3 Perma, yaitu tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, HIR dan RBG, kemudian harus juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Perma. Kemudian terdapat pasal 10 Perma, yaitu ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata tetap berlaku, di samping ketentuan-ketentuan dalam Perma ini. Kemudian persyaratannya dibagi menjadi 2, yaitu persyaratan umum berdasarkan hukum acara dan persyaratan khusus berdasarkan Perma pasal 3. Persyaratan umumnya yaitu mencantumkan dan mengalamatkan gugatan berdasarkan kompetensi relatif sesuai dengan pasal 118 HIR, mencantumkan tanggal pada gugatan yang diajukan harus ditandatangani penggugat atau kuasanya, kemudian menyebut identitas para pihak, mencantumkan fundamentum petendi yang terdiri dari dasar hukum gugatan dan dasar fakta gugatan, dan membuat petitum gugatan. Persyaratan khususnya adalah identitasnya harus lengkap dan jelas untuk wakil kelompoknya, kemudian definisi kelompok secara rinci dan spesifik, keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, kemudian terdapat posita yang jelas dan rinci, penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau subkelompok, dan tuntutan atau petitum ganti rugi. Proses pemeriksaan awal. Proses pemeriksaan awal ini diatur dalam pasal 5 Perma. Tujuan dan fungsinya adalah tahap pemeriksaan sah atau tidak sahnya class action yang diajukan, kemudian hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria class action yang bersangkutan. Dasar landasan dari menguji kriteria tersebut terdapat dalam pasal 2 Perma. Hakim dalam memeriksa ini wajib memeriksa kelompok yang memenuhi syarat, kesamaan fakta atau dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan. Dalam proses pemeriksaan awal, hakim dapat memberikan nasihat. Ini diatur dalam pasal 3, pasal 5 ayat 2 Perma. Kewenangan dan fungsi memberi syarat. Kewenangan hakim dalam memberi nasihat hanya sebatas hal-hal yang menyangkut persyaratan formal gugatan yang diatur dalam pasal 3 Perma. Kemudian nasihat yang diberikan itu diberikan sesudah hakim melakukan pemeriksaan atau penilaian kriteria gugatan. Dalam class action yang sah, yaitu memenuhi syarat pasal 3 Perma, maka pengadilan akan menerbitkan penetapan yang berisi diktum atau amar. Yang pertama itu menyatakan bahwa class action tersebut adalah sah. Yang kedua memberi izin untuk berperkara melalui class action dan memerintahkan penggugat segera melakukan pengajuan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Kemudian jika class action dianggap tidak sah karena dalam hasil pemeriksaan tersebut tidak memenuhi pasal 3 Perma sebagai syarat-syaratnya, kemudian putusan yang diterbitkan berisi diktum menyatakan bahwa class action tersebut tidak sah dan memerintahkan pemeriksaan diberhentikan. Penetapan sah bersifat final. Kemudian ada penyelesaian melalui perdamaian. Dalam gugatan class action ini, hakim wajib mendamaikan para pihak dan perdamaian dituangkan dalam putusan perdamaian. Pemberitahuan kepada anggota kelompok. Cara pemberitahuannya diatur dalam pasal 7 ayat 1 Perma, yaitu melalui media cetak dan atau elektronik, kantor pemerintah, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan. Pemberitahuan ini bersifat imperatif. Pernyataan keluar. Dalam menerapkan pernyataan keluar ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh pembuat, dan ditujukan kepada pengadilan dan atau kepada pihak penggugat. Cara pemberitahuan pernyataan keluar ini diatur dalam pasal 7 ayat 4 huruf E dan pasal 8 ayat 1 Perma. Akibat yang disebabkan oleh pernyataan keluar ini yaitu
Kepada anggota kelompok yang keluar, tidak mengikat putusan yang dijatuhkan dan tidak berhak mendapat manfaat dari putusan tersebut. Kemudian ada res judicata gugatan perwakilan dengan nebis in idem berdasarkan Perma pasal 10 dan pasal 1917 KUH Perdata. Asas nebis in idem berlaku terhadap putusan GPK yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya mengenai kewenangan hakim dan anggota kelompok terhadap kuasa hukum dan wakil kelompok. Jadi yang pertama, hakim harus memeriksa hubungan antara perwakilan dengan kuasa hukum. Dalam pasal 2 huruf D Perma, memberi kewenangan kepada hakim untuk menganjurkan kepada wakil kelompok mengganti pengacara apabila ia melakukan tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan kewajibannya untuk membela dan melindungi kepentingan kelompok tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kewenangan kelompok dan hakim mengganti perwakilan. Jadi dalam hal ini, anggota kelompok maupun hakim dapat mengganti perwakilan kelompok apabila ia menghentikan gugatan tanpa campur tangan dari anggota kelompok lain atau tanpa persetujuan anggota kelompok atau pengadilan sesuai dengan pasal 6 Perma. Selanjutnya, pengacara yang menghubungi salah seorang korban. Jadi dalam Perma tidak mengatur tentang sejauh mana kebolehan pengacara menghubungi salah seorang anggota kelompok. Perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan etika hukum, namun dibenarkan apabila kasus tersebut menyangkut nilai-nilai hak asasi manusia. Contoh kasusnya itu kasus Obralik melawan Ohio State Bar Association, yang dalam kasus tersebut tidak memperbolehkan pengacara untuk menghubungi salah satu seorang korban karena tindakan tersebut bertentangan dengan etika hukum. Sedangkan dalam Supreme Court US 412, tindakan tersebut dibolehkan dan membenarkan seorang pengacara untuk menemui kelompok minoritas dan berbicara mengenai hak mereka sebagai kelompok. Selanjutnya, mengenai pihak yang bertanggung jawab atas biaya. Jadi hal tersebut sebenarnya tidak diatur dalam Perma, tetapi hal ini dianggap sangat penting. Jadi pada dasarnya, pihak yang bertanggung jawab atas biaya itu merupakan wakil kelompok itu sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anggota kelompok yang ingin berkontribusi untuk biaya tersebut. Selanjutnya, defendant class action atau tergugat GPK. Mengenai tergugat GPK juga tidak diatur dalam Perma. Yang dapat menjadi tergugat GPK yaitu yang pertama, satu atau beberapa orang yang ditunjuk untuk membela kepentingan orang banyak. Dan yang kedua, perwakilan tergugat yang membela kepentingan kelompok tergugat. Selain itu, tergugat GPK dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama gugatan terhadap unincorporated associations atau perkumpulan dan terhadap sejumlah besar individu. Selanjutnya mengenai kedudukan perwakilan kelompok yang ditolak anggota kelompok. Jadi sesuai pasal 4 Perma tidak disyaratkan surat kuasa khusus untuk mewakili sebuah kelompok. Ketentuan ini realistik dan efektif untuk mengatasi kesulitan mendapatkan kuasa dari seluruh anggota kelompok. Akan tetapi dalam hal seperti ini mereka tidak mengenal dan mengetahui kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok untuk membela kepentingan anggota kelompok, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum atas penolakan atau penyangkalan anggota kelompok yang seharusnya diberikan solusi dengan wakil kelompok yang bertindak sebagai penggugat dapat menarik diri atau menghentikan gugatan tanpa persetujuan pengadilan. Kemudian yang kedua, dapat mengubah gugatan kelompok menjadi gugatan individu atau gugatan biasa. Selanjutnya mengenai putusan pengadilan, yaitu putusan-putusan yang dapat dijatuhkan dalam pengadilan dalam mengadili suatu perkara. Itu yang pertama, dapat menolak seluruh gugatan, yang kedua dapat mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya, dan yang ketiga dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Apabila putusan yang mengabulkan gugatan yang berkaitan dengan ganti rugi, maka diperlukan perumusan amar putusan yang lebih khusus dan teknis, dan itu sudah diatur pada pasal 9 Perma, yang isinya yaitu wajib dengan jelas dan pasti memutuskan jumlah ganti rugi dengan rinci, dan penentuan kelompok atau kelompok yang berhak atas ganti rugi harus disebutkan. Selanjutnya mengenai pendistribusian ganti rugi. Apabila pengadilan mengabulkan gugatan, maka akhir proses GPK adalah tahap pendistribusian ganti rugi kepada anggota kelompok. Langkah dan tindakan yang benar dan perlu dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu pendistribusian diawali dengan pemberitahuan. Jadi sebelum mendistribusikan ganti rugi, sebaiknya atau harus diberitahukan kepada anggota kelompok agar tidak
terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu distribusi dengan cara diberikan langsung kepada masing-masing anggota kelompok atau melalui subkelompok jika ada. Kemudian yang ketiga, anggota yang telah option out atau keluar dari kelompok dalam tenggang waktu yang ditentukan tidak berhak menerima ganti rugi. Dan yang terakhir, pembagian sisa ganti rugi itu berdasarkan Cypress Doctrine, yang maksudnya adalah sisa ganti rugi ini digunakan untuk kepentingan sosial. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai gugatan class action. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.